Halo, perkenalkan nama saya Kak Cetresia Ingelina Watori. Saya akan menjelaskan tentang tes perencanaan wilayah dan kota. Nomor 1, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari perencanaan wilayah dan kota. Tujuan, menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang akan menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang direncanakan. Manfaat 1. Menggambarkan proteksi dari berbagai kegiatan dan penggunaan lahan di wilayah yang masa akan datang. 2. Memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan. 3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan ekonomi dan penggunaan lahan. 4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetap lebih detail. 5. Manfaat optimal untuk berbagai kegiatan dari lokasi tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang rumit. Secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Menurut Roger A. Kaufman mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Dari pendapat Kaufman tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah sistem untuk mendukung tercapainya tujuan. 3. Jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Gladstone dan Hanafiya. Gladstone 1974 menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasar kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi homogenik. Misalnya, wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagiannya. Sedangkan berdasarkan fungsinya suatu wilayah dengan wilayah, misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya suatu wilayah dapat dibedakan, misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang hierarki jalur transportasi, dan sebagainya. Menurut Hanafiya 1982, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik, juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut. 4. Menjelaskan jenis-jenis kota dan cangkupannya. Kota kecil 20 juta. Kota kecil 20.000 sampai 50.000 jiwa. Sebuah kota dapat dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi kota kecil jika penduduk yang tinggal di kota itu berjumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Oleh karena itu, kita dapat mengklarifikasikan kota dengan melihat informasi-informasi yang ada, sebaiknya informasi yang didapatkan berasal dari lembaga resmi pemerintah. Selain itu, dengan mengetahui jumlah penduduk yang ada di kota kecil, maka pembangunan di kota kecil dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, sehingga kebutuhan hidup penduduk di kota ini dapat terpenuhi dengan baik. Kota sedang 50 sampai 100 jiwa. Klasifikasi kota berikutnya adalah kota sedang.
Sebuah kota dapat diklasifikasikan ke dalam kota sedang apabila jumlah penduduk sudah mencapai 50 hingga 100 jiwa. Apabila kamu tinggal di suatu wilayah perkotaan dari kota tersebut, hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di kota sedang ini dapat berjalan dengan semestinya. Kota besar 100.000 hingga 1 juta jiwa. Setelah kota kecil dan kota sedang, klasifikasi selanjutnya adalah kota besar. Jika jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan berjumlah 100 sampai 1 juta jiwa, maka kota itu diklasifikasi. Maka kota besar pembangunan biasanya dapat dilihat melalui banyaknya industri yang membuka lowongan pekerjaan, sehingga akan ada banyak masyarakat yang hidupnya semakin sejahtera.